Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sana BTV, selamat pagi dan tentunya bersama Anissa yang akan membersamai Sana BTV dalam obrolan kesehatan spesial Ramadan. Dan tentunya Sana BTV kita hari ini akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga penting untuk diketahui oleh banyak orang mengenai cara minum obat rutin saat berpuasa. Dan pemirsa, saat ini saya nggak sendirian, sudah ditemenin sama narasumber kita yang cantik. Ada Ibu Desi. Halo Ibu Desi. Halo Mbak Anissa. Enaknya manggilnya apa nih? Ibu, Mbak, atau kakak nih? Boleh Ibu. Oh, boleh Ibu aja ya. Gimana nih kabarnya, aman? Aman, alhamdulillah baik. Ini selama berpuasa gitu masih kuat lah ya. Masih insya Allah. Boleh dong Bu untuk bisa memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Oke. Halo, assalamualaikum. Nama saya Apoteker Desi Arianti Enfam. Saya adalah apoteker penanggung jawab di klinik Ikro Medical Center. Oke. Dan tentunya pemirsa, narasumber kita hari ini sudah berpengalaman ya untuk bisa menjawab mengenai cara minum obat rutin saat berpuasa. Karena kan sebagai seseorang itu kan pasti ada ya obat-obat yang biasa dikonsumsi ya. Apalagi kalau misalnya dia punya masalah kesehatan gitu. Lalu langsung aja nih kita untuk tahu nih apakah cara terbaik untuk mengatur jadwal minum obat saat berpuasa itu seperti apa sih? Oke, saya coba menjawab. Jadi sebenarnya minum obat saat berpuasa ataupun tidak berpuasa itu sama ya. Hanya mungkin berbeda rentang minum obatnya. Kalau misalnya kita tidak berpuasa, rentang minum obatnya kan 24 jam. Sementara saat berpuasa itu rentang minum obatnya menjadi 15 jam. Jadi misalnya pasien yang mendapat obat 3 kali sehari itu biasanya minumnya setiap 8 jam kalau tidak berpuasa, tetapi saat berpuasa minumnya menjadi setiap 5 jam. Oke, baik. Apakah kalau di hari-hari biasa itu kan biasanya di obat itu ada 3 kali sehari atau 2 kali sehari, pagi, siang, kadang sore juga malam. Nah, kalau berpuasa otomatis tidak bisa ya Bu ya? Nah, pola penggunaan obat tersebut apakah itu akan berbeda? Adakah perbedaannya dengan efek samping dan juga manfaat untuk tubuh? Oke. Kalau seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau berpuasa kan kita ada waktu puasa lama ya, dari habis subuh sampai nanti pas maghrib. Jadi waktu minum obat menjadi lebih pendek, jadi sekitar 15 jam. Jadi misalnya pasien yang mendapatkan obat 1 kali sehari itu bisa diminum saat berbuka saja atau saat sahur saja. Sementara untuk yang 2 kali sehari, misalnya pasien yang mendapatkan obat 2 kali sehari itu minumnya saat berbuka dan saat saat sahur gitu ya. Nah mungkin bingungnya pas dapat obatnya yang 3 kali sehari gitu ya, minumnya gimana. Jadi saat mendapatkan obat yang 3 kali sehari kita minumnya misalnya minum pertamanya saat berbuka ya sekitar jam 6, kemudian 5 jam kemudian diminum lagi jadi sekitar jam 11, nanti pas sahur diminum sekali lagi. Jadi cara minum obatnya seperti itu. Jadi tidak menjadi halangan kalau mendapatkan obat yang diminum saat berpuasa. Oke, jadi mengenai perbedaan pola tersebut nih Bu, apakah ada pengurangan efektivitas dari obat tersebut untuk dikonsumsi seseorang yang memang perlu untuk mengkonsumsi obat di saat bulan berpuasa? Sebenarnya kalau efektivitas itu kan terkait dengan kepatuhan pasien minum obat ya. Selama pasien patuh, cara minumnya benar, sesudah atau sebelum makan, kemudian jam minumnya diusahakan sama, itu insya Allah efektivitasnya sama. Sama aja ya? Iya, sama aja saat berpuasa maupun sedang tidak berpuasa. Jadi tetap intinya kita tuh harus bisa sesuai jadwal aja, jangan di skip ya pemirsa kalau memang lagi membutuhkan obat ataupun lagi sakit gitu. Nah ketika berpuasa ini kan kita butuh menjaga kesehatan lebih ekstra dibandingkan hari-hari biasanya ya Bu ya. Apakah ada beberapa jenis obat yang perlu dihindari saat berpuasa? Sebenarnya kalau menghindari obat itu nggak ada ya, selama pasien itu minum obatnya sesuai dengan resep dokter, atau kalau pasien swamedikasi atau pengobatan sendiri berkonsultasi dulu ke apoteker gitu ya. Sebenarnya nggak ada obat yang salah gitu ya kalau selama diketahui oleh tenaga kesehatan baik dokter maupun apoteker. Tapi kesalahan itu bisa terjadi jika satu, pasien nggak patuh, kemudian aturan minum obatnya salah, misalnya harusnya diminum sebelum makan, ini diminum sesudah makan gitu ya, ataupun sebaliknya. Kemudian mungkin waktu minum obatnya, jadi misalnya gini Mbak Anissa, kita terlewat ini minum obat misalnya ya, tapi udah masuk ke jam obat berikutnya, itu nggak boleh diminum 2.
Misalnya kita minum 2 tablet ini aja nih karena kemarin tadinya lupa ya gitu ya, itu nggak boleh. Karena obat-obat tertentu yang ada namanya kalau dalam farmasi indeks terapi sempit itu bisa menyebabkan toksisitas, berbahaya bagi pasiennya, meningkatkan efek samping bagi pasiennya, seperti itu. Jadi jangan dikodo ya. Nanti tiba-tiba ngide karena telat minum, akhirnya di double di waktu selanjutnya. Jadi itu pemirsa yang perlu juga diperhatikan. Kalau yang lupa jangan diminum 2 gitu. Jadi tetap ikutin saja anjuran yang sudah dikasih ya, Bu ya. Lalu beberapa obat itu tuh kan menghasilkan yang namanya efek samping. Nah, efek samping itu kan akan berbeda ya tentunya pada setiap orang yang mengkonsumsi. Apakah ada nggak sih bagaimana cara untuk meminimalisir efek samping dari penggunaan obat itu sendiri? Kalau seperti dijelaskan sebelumnya, intinya minum obat itu kan harus tepat ya, tepat dosis, tepat cara minumnya, tepat aturan pakainya. Jadi selama pasien minumnya teratur, kemudian dalam waktu yang tepat, kemudian menghindari misalnya gini, obat-obat yang menyebabkan, ada obat yang menyebabkan iritasi lambung ya, jangan diminum saat perut kosong. Kemudian ada obat-obat misalnya diuretik, itu obat hipertensi, jangan diminum malam hari karena nanti pasiennya bolak-balik ke kamar mandi ya, jadi mengganggu kualitas tidur apalagi saat berpuasa. Jadi sebaiknya diminumnya siang hari aja gitu. Jadi itu tadi mengenai efek samping. Kalau misalnya pemirsa mungkin ada yang khawatir mengenai penggunaan obat, masih boleh nggak sih ini gitu? Dan bukan jenis sih, lebih ke individu seperti apa sih yang memang sebaiknya tidak menjalani ibadah puasa ketika lagi fokus dalam pengobatan atau meminum obat seperti itu. Minum obat. Kalau misalnya minum obat selama dikonsultasikan ke dokter kan nggak mengganggu puasa ya, sebenarnya puasa sendiri sebenarnya menjaga kesehatan kita ya, karena hidup lebih teratur, makan juga lebih teratur ya, asupan makanan yang manis, yang asin juga lebih terkontrol. Jadi selama minum obatnya sesuai dengan indikasi yang diberikan oleh dokter, sesuai dengan aturan pakai, saya rasa nggak masalah itu. Benar sekali ya. Jadi jangan jadikan puasa itu jadi halangan kita untuk beribadah. Nanti mentang-mentang saya lagi sakit nggak usah puasa gitu. Itu kayaknya perlu dijadikan perhatian juga ya, Bu ya. Kecuali kondisi tertentu ya. Benar sekali. Nah, tadi kita udah dengerin nih, berarti ada hal-hal yang bisa kita atasin dari kekhawatiran orang-orang yang mungkin sedang rutin mengkonsumsi obat. Jadi pemirsa, untuk tahu lebih lanjut nih mengenai cara minum obat saat berpuasa, mungkin masih banyak yang penasaran. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obat, Obrolan Kesehatan. Pemirsa, kembali lagi tentunya bersama saya Anissa dan juga Ibu Desi ya di Obat, Obrolan Kesehatan spesial Ramadan. Dan Ibu langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin udah banyak ditunggu-tunggu nih sama pemirsa nih. Di saat kita sedang rutin meminum obat nih, apakah ada obat-obat tertentu yang harus dikonsumsi dibarengi dengan makanan atau boleh langsung saja gitu kan? Banyak orang yang bingung juga kadang cara minum obat yang enak gimana gitu. Itu apakah ada bisa dibarengi dengan makanan? Kalau terkait dengan obat diminum sebelum sesudah makan itu sebenarnya terkait dengan efektivitas obat ya. Makanya ada obat yang diresepkan diminumnya sesudah makan, itu terkait dengan keberadaan makanan dapat membantu penyerapan obatnya. Jadi misalnya obat-obat yang larut dalam lemak, ketika kita mengkonsumsi makanan berlemak itu membantu menyerap obat ke dalam tubuh, jadi efektivitasnya lebih baik. Kemudian ada juga obat-obat yang diminumnya harus sesudah makan juga karena obat tersebut dapat mengiritasi lambung misalnya ya, obat-obat misalnya yang bersifat asam agar tidak terjadi iritasi lambung, jadi lambungnya dilapisi dulu dengan makanan. Kemudian ada juga obat-obat yang diminumnya sebelum makan. Itu kenapa? Karena obat tersebut penyerapannya terganggu oleh makanan, jadi menurunkan penyerapan obat sehingga nanti efektivitasnya jadi menurun. Jadi pertimbangan diminum sebelum atau sudah makan itu adalah itu efektivitas obat. Oke, jadi efektivitas obat itu juga tergantung dengan makanan yang sedang dikonsumsi. Ngomongin soal makanan itu mungkin masih ada juga yang penasaran, kira-kira jenis makanan apa aja sih yang perlu dihindari nih ketika kita sedang mengkonsumsi rutin obat? Karena itu tadi kan bisa mengganggu penyerapan obat ya? Penyerapan obat. Jadi kalau makanan mungkin kalau bisa dicontohkan, contohnya susu ya.
Contohnya susu, kalau diminum dengan antibiotik itu bisa menghambat penyerapan antibiotik. Jadi antibiotiknya tidak efektif nanti. Itu kalau salah satu contohnya makanan. Kalau untuk makanan berat apa sih dok? Apa sih Bu? Karena ketika berpuasa itu kan kita haus, lapar mata gitu ya. Banyak sekali makanan, kita tuh kadang kalap mau dikonsumsi semua rasanya. Nah selain itu makanan berat apa aja sih? Ada nggak? Kalau makanan berat, apalagi berpuasa sebenarnya harus dihindari ya, karena jadi kaget badannya gitu, tiba-tiba langsung makan berat. Tapi kalau terkait obat, cara minum obat sebenarnya secara spesifik nggak ada, kecuali yang emang berinteraksi ya, berinteraksi seperti saya contohkan tadi dengan susu. Tapi kalau misalnya aturan minum obat itu yang perlu kita garis bawahi adalah diminum sebelum atau sesudah makan. Oke, jadi kembali lagi ke anjuran mengenai penggunaan rutin minum obat tadi ya, Bu ya. Dan untuk pasien diabetes sendiri itu kan harus dapat perhatian yang lebih dibandingkan yang lain gitu. Nah, bagaimana sih cara penggunaan minum obat untuk pasien diabetes saat berpuasa? Iya, kalau pasien diabetes biasanya pasien-pasien yang harus minum obatnya kontinu ya, nggak bisa berhenti karena kalau misalnya berhenti minum, gula darahnya menjadi tidak terkontrol. Jadi tetap harus rutin, tetap harus mengikuti aturan pakai. Seperti tadi, puasa itu nggak menjadi kendala untuk minum obat, hanya waktunya saja, waktu minumnya. Jadi nggak ada toleransi bahwa saat puasa nggak usah minum obat nih, obatnya nggak usah diminum, atau obat yang 3 kali sehari cukup diminum 2 kali sehari aja. Itu nggak boleh ya, tetap sesuai aturan pakai. Misalnya 3 kali sehari ya diminum 3 kali sehari, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa diminumnya tiap 5 jam. Oke, nah jadi memang sudah ada waktu-waktu yang diperlukan untuk mengkonsumsi saat berpuasa. Jadi Sana BTV nggak usah bingung lagi, tadi udah didengerin juga bagaimana anjuran penggunaan minum obat saat berpuasa. Dan untuk mungkin nggak mesti sakit terus ya, untuk orang yang mungkin sakit, bisa juga untuk yang butuh vitamin nih. Boleh dong direkomendasiin kira-kira vitamin apa yang dapat membantu nutrisi kita saat berpuasa? Iya, suplemen ya. Mungkin kalau pas puasa kita lemes ya, lemes, kemudian tidur juga kurang gitu ya. Jadi waktu aktivitas siang kita juga lemes gitu ya, mungkin butuh tambahan vitamin. Tapi sebenarnya kalau pola makan kita sehat ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri sebaiknya obat ini tuh nggak jadi seperti kita mengkonsumsi makanan ya, jangan dibiasakan. Jadi kalau misalnya kita butuh vitamin, mungkin bisa makan buah, makan sayur gitu ya, kemudian makan seimbang, proteinnya ada, karbohidratnya ada, lemaknya ada. Tetapi kalau misalnya tetap butuh untuk orang-orang tertentu ya, misalnya yang lansia, kemudian ibu hamil gitu ya, yang butuh asupan dari luar, itu bisa misalnya dengan penambah darah, misalnya seperti sangobion ya, atau misalnya yang kombinasi, misalnya kombinasi vitamin bisa Becomsi, misalnya Zegavit. Saya boleh sebut merek nggak ini? Boleh. Atau kalau misalnya lebih meyakinkan lagi, mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter dulu, karena vitamin walaupun kelihatannya sepele ya, cuma vitamin ya, tapi kalau misalnya kita minumnya nggak sesuai aturan pakai atau minumnya dalam durasi lama, itu bisa mengganggu pencernaan juga. Betul sekali. Jadi nih pemirsa, kita udah tahu bahwasanya kalau kita mau mengkonsumsi suplemen itu kan nggak mesti kita harus sakit dulu ya, Bu ya. Walaupun mungkin ngerasa badan lemes, butuh suplemen gitu. Masih banyak yang bisa kita dapetin dari buah, sayur. Jadi nggak mesti, jangan jadikan obat itu intinya menjadi konsumsi sehari-hari gitu. Betul. Nah kalau ngomongin concern ke arah sana nih, apakah ada nggak sih obat itu yang perlu kita ketahui mengenai efek samping selain dari yang tadi, misalnya bikin tuli gitu? Kalau kata orang tuh kan banyak tuh yang khawatir kebanyakan minum obat bikin tuli ataupun hal-hal negatif lainnya seperti itu. Apakah memang itu terbukti atau hanya mitos saja? Sebenarnya kalau efek samping obat itu kan sifatnya individual ya. Misalnya saya minum obat antibiotik mengalami efek samping, belum tentu Mbak Anissa mengalami efek samping yang sama. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau minum obat, sekali lagi aturan pakainya. Kemudian biasanya efek samping terjadi kalau penggunaannya lama.
misalnya suplemen tadi ya, kalau misalnya kita minum seminggu 2 minggu itu mungkin nggak ada efek sampingnya, tetapi kalau kita minumnya dalam durasi lama bisa menyebabkan mual, muntah, pokoknya terkait dengan pencernaan. Kemudian satu lagi bahwa kalau kita minum obat dari farmasi sendiri ya, dari apoteker sendiri biasanya mengedukasi, jadi mengedukasi ke pasiennya efek sampingnya apa, misalnya minum seperti tadi ya, obat aspirin misalnya yang bersifat asam ya, kita mengingatkan pasien jangan sampai diminum sebelum makan karena menyebabkan iritasi lambung. Jadi sebisa mungkin kami dari farmasi di EMC menjelaskan efek sampingnya, jadi kalau sekaligus cara mengatasinya bila pasien mengalami efek samping tersebut. Oke, jadi pemirsa mungkin yang sudah tahu ya sekarang bagaimana cara penggunaan obat, apalagi saat berpuasa. Nah, tadi kita dapat tangkap bahwasanya kalaupun memang tidak terlalu dibutuhkan, itu lebih baik tidak usah mengkonsumsi obat ataupun suplemen karena kita bisa dapetin dari makanan, sayuran dan juga yang lainnya ya, Bu ya. Dan tentunya pemirsa pasti masih penasaran dengan pertanyaan selanjutnya nih mengenai penggunaan obat saat berpuasa. Jangan kemana-mana, tetap stay di Obat, obrolan kesehatan spesial Ramadan. Dan pemirsa, kembali kita bersama dengan Ibu Desi di Obat, obrolan kesehatan. Tadi sudah banyak sekali kita berbincang mengenai penggunaan obat cara minum obat saat berpuasa itu bagaimana ya. Dan masih banyak juga di luar sana nih Bu, orang-orang yang kesulitan untuk mengkonsumsi obat secara langsung. Ada yang mungkin digerus pakai sendok gitu. Nah, mungkin ada nggak sih alternatif lain untuk cara meminum obat biar lebih enak aja gitu? Bisa dibarengin mungkin pisang ataupun yang lainnya. Sebenarnya waktu kita kecil mungkin ya, saya juga pernah dulu malah minumnya pakai Fanta biar langsung dia. Oke. Jadi itu sebenarnya pakai pisang dengan dibarengin makanan lain, itu sebenarnya untuk memudahkan saja ya, apalagi untuk anak-anak ya. Tapi kalau sebenarnya itu kalau cara yang benar itu enggak dibantu dengan misalnya pisang minum gitu ya, tapi diminum secara biasa aja. Kemudian kalau misalnya seperti Mbak ini saya bilang tadi digerus, itu adalah untuk pasien-pasien anak-anak biasanya, atau mungkin kalau misalnya dewasa pun kalau misalnya kesulitan minum tablet bisa minta ke petugas farmasi untuk bisa digerus, bisa juga. Jadi digerus langsung dimasukin di kapsul ya? Iya, bisa. Jadi sebisa mungkin kami difarmasikan bagaimana caranya pasien itu obatnya diminum gitu. Apakah dia minta digerus, kemudian dimasukkan ke kapsul, itu kami layani. Selama pasiennya tetap patuh minum obatnya agar tujuan pengobatannya berhasil gitu. Jadi sangat memudahkan sekali ya Ibu ya, di klinik medikal Iqra Medical Center ini. Kalau misalnya memang mau digerus tadi bisa dilayani juga, jadi nggak ada lagi alasan untuk pemirsa tidak mau minum obat gitu. Apalagi kalau memang sangat-sangat dibutuhkan ya untuk kelangsungan hidup ini. Dan untuk kita kembali untuk suplemen pemenuhan kebutuhan vitamin saat berpuasa, ada nggak sih suplemen yang sebaiknya tidak dikonsumsi oleh masyarakat di luar sana walaupun tidak berpuasa ya? Itu kan ada beberapa suplemen yang perlu kita hindarin gitu, ada nggak? Kalau suplemen sebenarnya minumnya kan berdasarkan kebutuhan ya. Jadi sebisa mungkin kita mengedukasi masyarakat bahwa minum obat itu harus di bawah pengawasan petugas kesehatan. Jadi dan membeli obat pun harus di fasilitas-fasilitas yang emang berizin. Jadi jangan membeli obat di pasar yang tidak ada izinnya, atau dari tangan ke tangan yang kita nggak tahu itu udah memiliki izin atau bukan atau belum. Jadi kalau suplemen kami menyarankan bahwa tetap bisa diminum sesuai kebutuhan, dan tidak ada suplemen ini tidak boleh diminum atau tidak, karena semua suplemen sebenarnya bagus ya, membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Benar sekali, jadi bisa mendukung juga kesehatan kita biar lebih kuat lagi dalam menjalani ibadah puasa ya. Tapi kalau misalnya memang nggak terlalu dibutuhkan, bisa beralih ke sayuran atau makanan. Ada nggak sih jenis-jenis sayuran yang sehat? Mendingan makan ini dibandingkan harus mengkonsumsi gorengan terus gitu.
Jadi selama berpuasa kita harus tetap memperhatikan kebutuhan nutrisi ya, dari sayurnya, misalnya bisa bayam, bisa kangkung gitu ya, yang hijau lah pokoknya. Kemudian wortel juga. Jadi kemudian proteinnya ikan atau daging atau ayam ya, tetap kita harus konsumsi. Kemudian untuk karbonya, kalau kita pas bukanya banyak makan yang manis-manis ya, tapi nanti nasinya jangan digempur lagi, jangan, karena itu sama-sama gula ya. Kemudian harus dijeda juga makannya, jangan langsung semua dimakan, tapi berikan kesempatan bagi usus kita, kan udah selama berapa jam kan nggak terisi ya, jadi jangan sampai kaget, jadi pelan-pelan mengisinya. Kemudian kalau untuk minum juga harus terhidrasi ya, jangan sampai karena puasa minum kita kurang, minimal 8 gelas sehari ya, tetap harus kita penuhi. Kemudian makanan yang gorengan itu mungkin godaan puasa ya, lapar mata, lihat banyak yang jualan gorengan gitu, kita jadi pengen gitu kan, itu juga harus dikontrol gitu. Iya, bener banget. Jadi kita memang harus mengontrol bagaimana pola makan kita. Jangan mentang-mentang udah capek seharian berpuasa, jadi pas buka balas dendam gitu. Semua lapak kayaknya mau diterabas. Jadi itu tuh bisa mempengaruhi juga ke kesehatan. Kadar gula juga, karena cendol kayaknya menggugah sekali ya di bulan puasa ini. Nah, kira-kira ada nggak sih jenis obat yang bisa mempengaruhi nih kadar gula saat berpuasa? Kalau obat yang mempengaruhi kadar gula itu ada ya, contohnya antibiotik, kortikosteroid, itu sekali lagi, tapi kalau penggunaannya jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita cuma minum seminggu, 2 minggu, itu sebenarnya nggak meningkatkan kadar gula darah. Tetapi kalau kita misalnya tadi yang meningkatkan ya, yang menurunkan kadar gula darah juga ada, misalnya seperti tadi kita jelaskan di awal bahwa nggak boleh didouble nih minum obatnya ya, misalnya minum obat diabetesnya 3 kali sehari, kemudian yang waktu keduanya lupa gitu ya, waktu kedua lupa, pas minum di waktu ketiga nggak boleh didouble 2, karena itu akan menurunkan kadar gula darah, bisa menyebabkan hipoglikemi, pasiennya bisa drop, kemudian bisa lebih buruk lagi, bisa pingsan pasiennya. Jadi sangat dihindari mendouble minum obat, terutama untuk obat-obat DM, hipertensi, itu harus dihindari. Jadi cukup bahaya juga ya efeknya kalau tidak mengikuti anjuran dari yang sudah dikasih seperti itu. Intinya satu deh pemirsa, jangan ngide. Kalau saya memang mau minum obat sesuai anjuran yang sudah diberikan saja ya. Betul. Dan ada nggak sih Bu edukasi, bagaimana sih cara kita tuh untuk mengedukasi seseorang biar bisa mudah nih buat minum obat, karena kan nggak semuanya, misalnya anak kecil doang ya yang susah minum obat, tapi terkadang ada juga orang dewasa atau mungkin orang tua kita deh, karena udah lanjut usia jadi dia ngeyel nggak mau minum obat. Nah, ada nggak sih cara untuk mengedukasi seseorang bisa minum obat secara lebih rajin dan rutin? Kalau dari sisi kami di farmasi, mungkin meningkatkan kepatuhan minum obat itu penting ya, dengan cara memberitahu ke pasiennya. Misalnya ini obat tujuannya apa sih gitu. Jangan cuma pasien diberi obat tetapi nggak tahu tujuan pengobatannya apa. Misalnya pasien mendapatkan obat hipertensi, kita sampaikan ke pasiennya bahwa ini untuk mengontrol tekanan darah ibu. Kalau misalnya nggak diminum efeknya seperti ini, kemudian minumnya harus teratur, nggak boleh didouble. Jadi kita sampaikan dengan sebaik mungkin, jadi yang mudah diterima oleh pasien. Kemudian efek sampingnya juga kita sampaikan, misalnya ibu kalau minum obat ini akan sering pipis gitu ya, jadi jangan diminum saat mau tidur karena akan mengganggu tidur. Atau ibu minum obatnya teratur, jamnya teratur, misalnya pagi jam 7, diusahakan besok paginya juga jam 7. Kemudian kita sampaikan juga efek buruknya kalau tidak minum obat. Misalnya kalau hipertensi kan tekanan darah jadi tidak terkontrol ya, bisa nanti efeknya kemana-mana, ke ginjal, bisa ke jantung ya, yang meningkatkan resiko misalnya stroke gitu ya. Jadi kita jelaskan ke pasiennya. Kemudian ke keluarga pasien, misalnya ada keluarga pasien yang ikut ya, apalagi kalau pasien lansia ya, mungkin udah bosen minum obat, kemudian banyak lupanya ya, kemudian mungkin terkendala juga susah menelan obat ya. Itu peran keluarga sangat penting sebagai pengawas minum obat, jadi mengingatkan terus baik waktunya, kemudian kalau perlu dirayu-rayu lah orang tuanya ya biar mau minum obat. Kemudian
kita juga memberi pemahaman kepada pasien cara minum obat yang benar. Apakah sebelum makan, apakah sudah makan, kemudian waktunya kapan, itu juga akan meningkatkan kepatuhan pasien. Karena minum obat, walaupun dokter memberikan obatnya yang paling bagus ya, tapi kalau misalnya kepatuhan pasiennya kurang, ya tetap aja pasiennya tetap sakit, nggak ada gunanya ya, nggak ada perbaikan. Jadi di situ peran kami dari apoteker, dari farmasi untuk mengedukasi pasien. Jadi memberi informasi sebanyak mungkin kepada pasien tentang obat, tentang cara minum obat agar kepatuhan pasien meningkat. Jadi nanti tujuan pengobatannya tercapai. Oke. Bener banget ya, jadi intinya itu tadi, kita tuh harus bisa mensupport dan juga mendukung orang-orang yang mungkin memang sedang mengkonsumsi rutin obat saat ini ya. Itu perlu juga dukungan semangat juga ya Bu ya. Nah pemirsa sekarang udah tahu dong ya bagaimana pentingnya untuk kita bisa tahu nih bagaimana pola penggunaan obat saat berpuasa dan juga hal-hal apa saja sih yang perlu dihindari, tadi sudah dijawab oleh Ibu Desi. Dan tentunya sudah banyak sekali yang kita bahas hari ini, banyak juga yang kita dapatkan, semoga itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Ibu Desi atas waktunya dan juga kesempatannya, dan juga untuk pemirsa itu tadi dapat kita dengarkan. Dan saat ini kita akan akhiri dulu sesi di cara minum obat saat berpuasa. Senang sekali saya Anissa dan juga Ibu Desi membersamai Anda, dan kita pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.